Dia bilang mau mengerjakan tugas. Dia duduk. Buku sudah dibuka. Pensil sudah di tangan, tapi 5 menit kemudian, pikirannya kemana-mana, orang tua bingung. Guru kesal, padahal, niatnya sebenarnya ada. Banyak orang tua melihat anaknya berkata, "Iya, nanti aku kerjakan." Dan mereka percaya. Karena wajahnya terlihat serius, masalahnya bukan pada niat, masalahnya ada pada kemampuan menjaga niat itu tetap aktif. Pada anak dengan ADHD, menjaga rencana tetap hidup di dalam pikiran itu seperti memegang air di tangan, ada. Tapi mudah sekali hilang. Di dalam otak kita ada sistem yang disebut fungsi eksekutif. Ini seperti CEO kecil yang mengatur, mulai tugas, menahan distraksi, menyelesaikan sampai akhir. Ada ADHD. CEO ini bukan tidak ada, tapi sistem koordinasinya lebih mudah terganggu. Semua anak masih belajar mengatur diri, tapi pada ADHD, bagian otak yang membantu perencanaan berkembang lebih lambat dan bekerja berbeda. Jadi ketika diberi tugas bertahap, sistem perencanaan mereka cepat kelelahan. Otak ADHD sangat responsif terhadap rangsangan, suara kecil, gerakan kecil, terasa besar. Bukan karena tidak mau fokus, tapi karena sistem penyaring perhatian bekerja berbeda. Banyak orang berpikir anak ADHD malas, padahal seringkali yang paling sulit adalah memulai. Memulai tugas butuh dorongan internal yang stabil. Pada ADHD, dorongan itu naik turun seperti sinyal yang putus nyambung. Tugas besar terlihat sederhana bagi orang dewasa, tapi bagi anak ADHD, itu terasa seperti gunung. Karena otaknya harus memegang banyak langkah sekaligus, dan sistem itu cepat penuh. Ketika dimarahi, stres meningkat, dan stres membuat fungsi eksekutif makin sulit bekerja. Bukan berarti orang tua salah, tapi tekanan jarang memperbaiki sistem yang memang rapuh. Pertanyaan paling sering muncul, kalau ADHD, kenapa bisa fokus main game? Karena game memberi rangsangan instan, hadiah cepat, dan struktur jelas, itu membantu sistem otak bekerja lebih stabil. Anak ADHD bisa pintar, bisa paham materi. Tapi memahami bukan berarti mampu mengeksekusi rencana secara konsisten, kapasitas dan performa itu berbeda. Anak ADHD tidak butuh lebih banyak ceramah. Mereka butuh sistem yang membantu otaknya. Pecah tugas jadi kecil, gunakan pengingat visual, kurangi beban di kepala, bantu sistemnya, bukan memarahi niatnya. Mungkin selama ini kita melihat perilakunya, tapi belum melihat sistem di baliknya. Jika niatnya ada, apakah kita siap membantu cara kerjanya? Kalau video ini membantu Anda memahami anak, murid, atau bahkan diri sendiri, like dan share video ini. Subscribe untuk pembahasan ilmiah yang mudah dipahami tentang ADHD dan fungsi otak, karena memahami adalah langkah pertama menuju perubahan.